Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai lepas dari sholat Jumat ini, keluar dari masjid yang mulia ini, iman dan takwa kita tidak bertambah. Merugilah kita semua. Gagallah kita hadir di jamuan Allah ini, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, kalau keimanan kita tidak bertambah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Menjadi orang bertakwa itu enggak boleh separuh-separuh, tidak boleh sambil lalu. Bertakwa kepada Allah itu harus sungguh-sungguh, karena adalah sebuah kekeliruan kalau kita bertakwanya sambil lalu. Adalah hak Allah untuk ditakwakan haqqa tuqatih. Bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat penghargaan kepada Allah sebagaimana mestinya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sampai tetes darah kamu yang paling akhir, semampu kamu. Dan ini menjadi penting bagi siapa saja yang ingin sukses, ingin bahagia, ingin tentram, ingin mulia di dunia dan di akhirat. Keluhnya sudah diberitahukan setiap sholat Jumat. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah menjadi ayah teladan di bulan Ramadan. Menjadi ayah teladan di bulan Ramadan. Sengaja saya pilihkan tema ini khususnya buat para lelaki di masjid ini, mengikatkan kembali peran seorang ayah dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih utamanya lagi di bulan suci Ramadan, sebuah momentum yang sangat mahal. Karenanya jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan nanti adalah orang yang hari ininya sudah bergelora jiwanya, ingin sekali mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Tuhannya. Jadi Anda termasuk orang yang sangat beruntung kalau pada kesempatan ini sudah termasuk orang-orang yang berniat bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ampunan atas dosa-dosa di bulan Ramadan nanti. Dan termasuk orang yang bakal beruntung mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang pada hari ininya sangat menginginkan, sangat mendambakan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang tidak tahu manajemen waktu, kalau kerja yang tidak sesuai manajemen waktunya dengan waktu yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya memang sekolahan kita, kuliahan kita, training kita memang umumnya mengajarkan kita untuk bekerja bukan berdasarkan standar waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita bisa keluar dari kebiasaan buruk itu. Bagaimana Allah membagi malam menjadi 3 bagian, 2/3, setengah, sampai 1/3. Apa yang harus dilakukan pada 2/3 malam, setengah malam, dan 1/3 malam? Bagaimana Allah membagi siang dan malam? Bagaimana Allah membagi bulan, bahkan dipilihkan bulan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan.
adalah seorang sahabi kalau sudah masuk bulan Sya'ban betul-betul meninggalkan pekerjaannya untuk Al-Quran. Kenapa? Karena dia berkata, orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang sudah memperbaiki ruhiyahnya di bulan Sya'ban. Dialah yang bakal bisa on the road nanti di bulan Ramadan. Sebaliknya, orang yang bulan Sya'bannya masih saja lalai mengharapkan ampunan atas dosa-dosa, lalai mengharapkan ridho dan cintanya Allah, orang-orang seperti ini bulan Ramadan masih off the road jiwanya, belum bisa mendapatkan banyak kenikmatan besar yang sudah Allah siapkan untuk mereka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Saya doakan mudah-mudahan jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah sudah baik rohiyahnya. Terlebih lagi mudah-mudahan sudah siap menjadi ayat teladan bagi anak-anaknya di bulan suci Ramadan. Saya ingin sampaikan dulu satu ayat yang berkaitan dengan ayat teladan dari surah Al-At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, maksudnya di sini orang tua yang beriman, ayah dan ibu, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, karena dia sudah menjadi ayah teladan atau orang tua teladan bagi anaknya, sehingga anaknya menjadi anak beriman. Apa yang akan diperoleh? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di surga nanti. Tafsir ayat ini menurut Ibnu Abbas, kalau amal soleh si ayah banyak, amal soleh si anak berkurang, tapi anak bisa beramal soleh gara-gara ayahnya, kira-kira begitu. Nanti kira-kira surganya beda atau tidak? Di ayat ini menjadi dalil bahwa nanti ayah yang beriman itu akan dapat bonus dan berhak mendapatkan hadiah dari Allah agar anaknya bisa satu level surganya bersama ayahnya. Jadi ini keistimewaan ayah yang beriman, bisa mengupgrade surga anaknya yang di bawah dia menjadi selevel dengan dia. Apa alasan Allah? Demi menyempurnakan nikmat ayah beriman, ayah teladan ini, supaya tinggal di surga mendapatkan kesempurnaan nikmat bersama qurrata a'yun, bersama putra putrinya, sehingga sempurnalah nikmat Allah kepada ayah teladan ini. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Jadi nilai si ayah tidak kemudian menjadi turun ketemu di tengah surganya, tidak, karena mengupgrade anaknya, tidak ada yang dikurangi. Jatah nikmat si ayah di surga tetap mendapatkan VIP, dan anaknya juga berhak untuk selevel mendapatkan fasilitas seperti ayahnya, dan jatah si anak pun tidak dikurangi. Berbeda tentunya kalau kita punya kartu platinum atau gold yang hanya berlaku untuk kita pribadi di VIP lounge misalnya, ini tidak berlaku bagi semua keluarga. Tapi bagi orang tua beriman punya fasilitas itu di surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau orang tuanya masuk neraka? Apakah anaknya juga? Jawabnya adalah kullu mri'in bima kasaba rahinun. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakannya. Ayahnya tetap masuk surga, ayahnya tetap masuk neraka, dan anaknya tidak ke bawah bapaknya. Anaknya tergantung pada amalnya. Sidang jemaah rahimakumullah, persoalan terbesar di muka bumi saat ini adalah
lapar ayah di kalangan anak-anak. Karena para ayah inilah yang menjadi biang kerok persoalan sosial dan persoalan rumah tangga. Tahun 2014 tingkat perceraian cuma 10%, tapi tahun 2015 sudah di atas 14%. Dan sebagian besar penyebab perceraian bukan karena suami yang menceraikan, mentalak, tapi istri yang minta dilepas, khulu. Akibat suami gagal jadi suami yang benar. Akibat ayahnya gagal jadi ayah yang benar. Kebanyakan pekerjaan ayah itu seperti orang autis, kerja. Dia pikir yang dibutuhkan oleh anaknya itu adalah duit, barang-barang branded, jalan-jalan dan rekreasi pada hari libur tertentu. Bukan itu yang dibutuhkan oleh anakmu. Terutama yang masih punya anak balita, waktumulah yang paling dibutuhkan oleh anakmu. Jadi ayat teladan yang pertama adalah yang mengajak keluarganya beriman dan punya waktu khusus setiap harinya untuk mengajak anaknya beriman, dan punya waktu membacakan satu ayat satu hari untuk anaknya, membacakan satu hadis satu hari untuk anaknya. Sesibuk-sibuknya dia pasti telepon setiap hari kepada anaknya. Assalamualaikum sayang, apa kabar nak? Gimana tadi sekolahan kamu? Teman kamu si ini seperti apa dia sekarang? Anak itu senang ditegur. Bahkan anakmu yang sudah dewasa, yang laki-laki, sangat membutuhkan pelukanmu. Tahun 2015 melonjak. Narkoba tahun 2014 4,1 juta di Indonesia, 2015 sudah jadi 5,8 juta anak narkoba. Bulan Mei saja ini keluar dari penjara narkoba 125.000 usia produktif. Bukan karena mereka sudah sembuh, tapi karena memang sudah waktunya keluar dan penjara udah nggak bisa ngasih makan dia lagi. Dan tidak ada ceritanya orang kena narkoba itu sembuh. Orang itu dikatakan sembuh dari narkoba kalau meninggal dunia dalam keadaan sedang tidak memakai. Karena setiap waktu dia bisa kambuh lagi untuk pakai narkoba lagi. Dan 71% penyebab narkoba, geng motor, tawuran, bahkan free sex di kalangan anak-anak adalah rumah penyebabnya. Bukan sekolah, bukan lingkungan sosial, rumahnya. Dan kalau kita lihat rumah, penyebab utama kerusakan moral ini adalah ayah. Hari libur, berikan waktumu pada anakmu. Golf, futsal, bersepeda, silakan lakukan. Tapi jangan kurangi waktu anakmu. Bulan suci Ramadan. Mungkin ada dua hal yang ingin saya tekankan untuk menjadi ayah teladan dari hadis Nabi SAW. Kalau ini saja sudah menjadi target, insya Allah kita tidak tergolong ayah-ayah gagal, terutama di bulan suci Ramadan. Kalau ingin melihat generasimu, anakmu ke depan menjadi orang baik yang sesungguhnya, boleh jadi hadis ini dengan dua tekanan, dengan dua sistem nilai yang kita tanamkan di bulan suci Ramadan akan menjadi sebuah forum pembentukan yang luar biasa. Sebelum saya ceritakan, begini. Saya dikirimi foto oleh teman saya, kader saya. Ustadz, alhamdulillah setelah 18 jam anak saya terlahir. Sholat subuh ini sudah saya bawa ke masjid. Dan setelah usia 2 bulan saya kunjungi dia di kotanya. Lalu dia menginap bersama saya di hotel. Ketika usai turun, ini juga kebiasaan bapak-bapak kalau sudah nginep di hotel bintang 5 kadang-kadang nggak cari masjid buat sholat subuh berjamaah. Dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan tidurnya, sibuk dengan ruangannya, tetapi dia lupa kepada masjidnya. Menarik, ketika kembali yang kebetulan kamar kita junior suite, lalu dia berkata begini di ruangan setelah pulang dari masjid, ini pasti di rumah bingung nih,
Siapa? Saya bilang, anak saya yang usia 2 bulan. Kenapa? Jadi 2 minggu yang lalu dia kirimkan foto ke saya. Inilah hari pertama saya tahajud bersama putri saya yang berusia 2 bulan. Dan yang menjadi imam adalah kakaknya yang sudah hafal 30 juz. Padahal bapaknya tidak hafal Quran. Hanya seorang pebisnis franchise sekolah musik awalnya, dan kemudian beralih bisnis menjadi penjual sebuah produk saja, hanya Quran pena saja. Dalam tempo 2 tahun dia bisa wakaf yang nilainya 5 miliar. Dan tahun depan dia berniat untuk tingkatkan omsetnya menjadi 1 triliun, karena dia berniat seharusnya saya bisa infak tahun 2016 itu 200 miliar. Jadi yang dia pikirkan bukan berapa omset yang dia dapat, tetapi berapa banyak yang bisa dia keluarkan. Memang dia berpikir dengan cara-cara sunnah. Yaqulu ibnu Adam mali mali, setiap Bani Adam mengatakan ini hartaku, ini asetku, ini tanda buktinya bahwa ini adalah milikku. Padahal yang menjadi miliknya adalah apa yang dia makan, yang dia minum, dan apa yang dia pakai, dan yang ketiga, dan apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat bahwa yang menjadi fix aset dia bukanlah yang pertama dan kedua, karena yang pertama bakal menjadi kotoran, yang kedua pakaian dan rumah ini bakal punah, dan tinggal yang ketiga menjadi fix aset dia adalah apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi prinsip dia. Jadi kenapa saya bilang di rumah gelisah begini, Ustaz? Saya sudah kompak sama istri saya, anak kita mandikan sebelum subuh. Jadi sudah harum sebelum sholat subuh, istri saya yang mandikan dan saya membawanya ke masjid sholat berjamaah. Dan setelah saya sampai di sana, mulai bulan itu dia sudah belajar jangan sampai keluar sholat subuh dan belum berinfak hari ini. Ada program infak harian, dia kirim lagi fotonya kepada saya, uang 50 ribuan setiap usai sholat subuh berjamaah dimasukkan di kotak masjidnya itu. Sidang Jumat. Hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini. Kita tidak boleh iri kepada seseorang kecuali dalam 2 hal. Ini iri yang dianjurkan. Rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'mal. Yang pertama yang kita boleh iri kepada dia adalah orang yang diberikan kepadanya Al-Quran, lalu Quran itu dibacanya siang dan malam, sampai kemudian tetangganya mengetahuinya. Aduhai, seandainya aku bisa seperti dia, maka saya akan mengerjakan seperti yang dia kerjakan. Ayah ini punya 2 anak yang sudah hafiz Quran dua-duanya dan rata-rata cerdas ilmu umumnya, dan sudah mengikuti program-program olimpiade tingkat nasional dan internasional. Karena Quran memang mencerdaskan anak-anak. Maksud saya, adalah kekeliruan besar. Sesibuk apapun pekerjaan kita, sebetulnya tidak diampuni kalau kita nggak baca Quran tiap hari. Itu di luar Ramadan. Kalau tidak percaya, buka surah Al-Muzammil ayat 20. Di dalam surah Al-Muzammil ada 3 orang paling sibuk di muka bumi yang digambarkan dalam Al-Quran. Pertama, orang yang lagi sakit. Kedua, orang pebisnis yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan yang ketiga adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Tapi faqra'u ma tayassara minal Quran. Tetap wajib baca Quran walaupun taruhan nyawa di depan mata. Nggak boleh lepas dari Al-Quran itu. Bulan Ramadan bagi ayah teladan akan menjadi momentum penting agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang betul-betul tumbuh kembang dengan pemikiran yang sehat, dengan keyakinan yang sehat, dan amal sehat yang sesungguhnya. Dan anak-anak itu peniru sejati. Dia akan membaca seperti bapaknya membaca. Bahkan posisi baca Quran anakmu akan seperti kamu posisi membacamu. Cara sholat anakmu nanti tergantung kamu sholatnya pakai kaos dalam apa pakai baju yang bagus. Seperti kamu melakukannya seperti itu anakmu. Sayangnya kebanyakan ayah itu jadi ATM. Dikunjungi anak kalau anak butuh duit. Dan kebanyakan ayah komunikasinya jelek sama anaknya. Sehingga kalau ayahnya pulang, anak memilih untuk tinggal di kamar dengan gadgetnya. Karena ayahnya cuma punya 8 kosakata.
tidur, bangun, makan, belajar, sekolah, sholat. Enak anaknya dengar omongan ayah yang cuma ini, seperti tidak punya kata-kata lain. Lihat Rasulullah kalau ketemu anak, ya gulam, wahai ananda, ihfazillah yahfazka. Ingat Allah, maka kamu akan dijaga Allah, ya sayang. Ihfazillah tajidhu tujahak. Nah, kamu berangkat sekolah, tetap taat ya kepada aturan-aturan Allah, maka Allah akan selalu menjaga kamu dimanapun kamu berada. Ayah yang beriman bukan cuma melepas anaknya dengan jabatan tangan, cium tangan, cepat sekolah, nanti terlambat. Cepat, nggak ada waktu lagi buat sarapan. Ayah yang tidak punya disiplin mempersiapkan kebaikan-kebaikan bagi anaknya, anaknya selalu dalam keadaan sakit jiwa, terburu-buru. Bukanlah anak-anak yang sigap yang dibentuk. Harusnya ayah melepas anak dalam hatinya, astaudiukallah dinak wa amanatak. Aku titipkan kamu nak kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga agamamu, mudah-mudahan kamu menjaga amanahmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nina, uang jajan di sekolah, kalau perlu sudah sedekah ya nak sebelum masuk ke sekolah. Nah, kalau bawa sarapan pagi di sekolah jangan cuma untuk sendiri. Cari teman-teman kamu, mungkin ada yang tidak bawa sarapan. Kalau perlu bawa 2 bungkus ya sayang. Pesan-pesan kebaikan agar anak menjadi anak yang berakhlak mulia, menjadi anak yang berbudi luhur. Tetapi memang semuanya dimulai dari Al-Quran. Terlalu banyak pelajaran-pelajaran sekolah yang menyesatkan anak. No, lihat pelajaran sejarah. Kok bisa-bisanya gambarnya Cut Nyak pakai konde? Cut Nyak itu nggak ada ceritanya pakai konde. Jilbabnya itu sangat ketat Cut Nyak itu. Kok bisa di pelajaran sejarah Cut Nyak itu pakai konde? Ini penyesatan sejarah. Soekarno tahun 49 pasca kemerdekaan, tahun 45 Belanda kembali kuasai titik-titik penting di Indonesia ini. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya. Di mata internasional tahun 49 Indonesia sudah tidak eksis bahkan di depan PBB karena tidak punya teritorial yang berdaulat di situ. Datang Soekarno ke Aceh, bertemu dengan seorang ulama, Daud Bereh. Dia katakan, saya siap serahkan tanah Aceh untuk berdaulat Indonesia, tapi dengan satu syarat. Berikan otonomi khusus kepada Aceh untuk menegakkan syariat Islam. Dan kata Daud Bereh, harus tertulis. Entah apa yang terjadi, Soekarno menangis. Apalah artinya kalau saya sudah dipilih menjadi presiden, tapi ulama tidak mempercayai saya. Gentle agreement, jabat tangan Daud Bereh. Oke, tidak harus ditulis, tapi saya pegang lisanmu. Diserahkanlah tanah Aceh, eksislah Indonesia. Tahun berikutnya Soekarno datang. Indonesia sudah berhubungan di dunia internasional tapi tidak punya pesawat sendiri. Ulama yang kemudian Daud Bereh lagi yang didatangi. Dan Daud Bereh perintahkan panglimanya agar kumpulkan para pengusaha, kumpulkan yang mereka miliki untuk beli pesawat bagi Indonesia. Harganya kata Soekarno pada saat itu, satu pesawat yang dibutuhkan Indonesia 25 kg emas. Dikumpulkanlah para pedagang di Aceh oleh ulama Daud Bereh, serahkan cincin, serahkan emas. Alhamdulillah cukup untuk beli 2 pesawat. Jadilah pesawat Indonesia pertama bernama pesawat Selawah. Tapi akhirnya ulama ini dikhianati pada tahun 53 ketika digabungkan Aceh dengan Medan. Bahkan mobilnya ulama ini pun diambil untuk pemerintahan di Medan. Tidak ada dendam. Indonesia butuh generasi-generasi yang dididik oleh ayah-ayah. Ayah-ayah yang membangun anaknya dengan jiwa Quran meskipun dikhianati pada Orde Baru. Daud Bereh adalah nasionalis sejati
yang tidak pernah mau lepaskan negara kesatuan Republik Indonesia kepada penjajah. Jiwa ini yang kurang dan hanya bisa ditumbuhkan lagi di tengah hedonisme kehidupan ini oleh ayah-ayah berkarakter, ayah-ayah teladan, dan menanamkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam jiwa anaknya, dan bulan Ramadan menjadi kesempatan yang berbahagia. Lanjutan hadis ini adalah wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu bil haqqi. Seseorang yang diberikan harta, ini kelebihan ulama masa lalu, mereka cari uang bukan untuk dirinya sendiri. Dan orang yang kaya raya sesungguhnya adalah yang digambarkan di dalam Al-Quran, wala tamnun tastakthir. Dia tidak mencari untuk memperbanyak omset bagi dirinya, tapi dia mencari untuk lebih banyak berbagi lagi kepada orang lain. Dan Daud para ulama di tanah Nusantara ini, itu yang mereka lakukan karena mengamalkan hadis ini. Dia menghabiskan hartanya di jalan yang hak, sampai kemudian tetangganya berkata, ya laita, aduhai, aku diberikan harta sebanyak dia dan aku bisa sedermawan dia untuk memberikan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang sehat adalah orang-orang yang tidak mau membawa banyak bendel-bendel laporan keuangan di hadapan Allah di padang mahsyar kelak. Dia ingin apa yang dimilikinya bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Dan orang tua yang berhasil mendidik itu di bulan suci Ramadan, kalau ke Masjid Nabawi, banyak orang tua tuh bawa anaknya, siapin makanan kurma, air zam-zam, anaknya disuruh untuk memberikan service excellence. Ya habibi, ya abu, ya ta'al tajlis ma'ana wa ta'kul rutab ma'ana. Wahai orang tua, wahai ayah, ayo dong duduk, makan dong di tempatku. Jiwa kedermawan ini yang harus dan mulai kurang ditanamkan. Jangan biarkan anakmu tidak bersedekah setiap hari. Pendidikan paling top kalau ingin punya anak yang kaya raya dan tidak akan kelaparan selama-lamanya. Kalau kita didik dengan dua hadis ini, minimal Quran saja sama belajar bersedekah, insya Allah para ayah di ruangan ini menjadi ayah teladan di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada dua quote sebagai kesimpulan dari materi khutbah pada hari ini menjadi ayat teladan di bulan Ramadan. Pertama, anakmu, jadikan dia sebagai jembatanmu menuju surgamu. Anakmu, jadikan dia jembatanmu menuju surgamu. Kita sebagai ayah bertarung waktu dengan semua kursus dia. Kita tidak tahu kemana dengan kursus-kursusnya itu. Kita ayahnya yang bertanggung jawab, dan kita yang harus panen dari anak kita agar anak kita menjadi jembatan surga bagi kita semua. Tapi sayang, kita besarkan badannya, pikirannya dirampok oleh liberalisme. Kita capek-capek kerja, kasih makan dia, tapi keyakinannya dirampok oleh sekularisme. Kasihan ayah-ayah yang hanya membesarkan fisik anaknya, tapi jiwa anaknya hilang keimanan. Itulah ayah yang paling merugi. Yang kedua, anakmu itu titipan Allah kepadamu. Kamu yang dimintakan pertanggungjawabannya. Jangan serahkan kepada orang lain lagi. Bukan orang lain yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kamu sebagai ayah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, banyak ayah-ayah yang kehilangan anaknya, apalagi di usia muda di masa jayanya. Tidak memperhatikan anaknya, hanya membesarkan fisik anaknya. Dia lupa bahwa anaknya adalah amanah dari Allah yang akan dituntut nanti dari dunia sampai akhirat. Semoga keluarga kita semua menjadi keluarga surgawi, dan keluarga kita sudah merasakan suasana surga sejak di dunia, dan mudah-mudahan bisa masuk surga sekeluarga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, ampunkan semua dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan, sampaikan usia kami sekali lagi di bulan suci Ramadan ini agar kami mendapatkan cinta dan ridha-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan sampai aku menjadi ayah gagal, jangan sampai aku menjadi suami yang gagal. Mampukanlah aku menjadi orang tua bertakwa yang mengajak seluruh isi keluarganya bertakwa. Ya Allah, jadikanlah aku suami yang mengajarkan istriku bertakwa kepadamu. Ya Allah, jadikanlah aku orang tua bertakwa yang mengajak anak-anakku ke jalan takwa kepadamu. Ya Allah, mampukanlah kami bisa masuk surga sekeluarga bersama istri kami, ya Allah, bersama anak-anak kami, ya Allah. Tunjukkan kami jalan agar kami bangun rumah tangga kami menjadi rumah tangga surgawi di dunia ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa bapak ibu kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anaknya yang saleh. Kabulkanlah doa kami untuk kedua orang tua kami. Sayangi dan cintailah keduanya setulus keduanya sayangi cintai kami sejak kecil. Dan berikan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah, yang mendoakan kami saat kami mati nanti, yang menyejukkan kami di pintu kubur kami dengan doa-doa anak kami yang saleh dan salih. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.